المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في حياة الدارين في الحديث الأربعين النووي في الأحاديث الصحيحة النووية عن الإمام يحيى بن شريف الدين النووي البغدادي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini colok. Kalau ada apa namanya dimatikan bahasa Jawa itu enak nanti. Alhamdulillah kabehane puji iku lillahi tetap kedua Allah. Jadi Allah yang mempunyai hamdan. Jadi manusia itu nggak ada. Makanya saya selalu memberikan ada 4 kalimat alhamdulillah itu ada 4. Allah kepada Allah, Allah kepada manusia, manusia kepada Allah, manusia kepada manusia. Itu kalimat alhamdulillah itu. Makanya jangan tidak pernah mengatakan alhamdulillah, bersyukur, terima kasih kepada orang. Jangan sekali-kali tidak pernah ya, jangan sekali-kali tidak pernah. Apapun itu yang dikatakan orang lain dan bilang terima kasih Bang. Itu pada hakikatnya itu kita berterima kasih, beralhamdulillah kepada Allah. Contohnya Bang Samsudin ngasih modal 15 juta sama Bang Cepi, bilang aja alhamdulillah. Terima kasih Bang. Makasih Bang. Gitu. Iyalah. Pesan dari madu. Allah ya Rabbi. Allah ya Rabbi. Jadi jangan sekali-kali tidak ya. Kita harus mengatakan terima kasih. Terima kasih, walaupun ada sifatnya pribadi, ada sifatnya secara umum. Rabbil alamin kang mangirani wong alam kabeh. Jadi segala puji bagi Allah, tetap segala puji itu enggak punya siapa-siapa. Hanya milik Allah. Tidak ada kekuatan apapun manusia kecuali Allah. Udah titik. Rabbil alamin yang mengirani alam kabeh, yang menguasai alam semesta ini. Jadi kalau udah semesta alam ini udah dikuasai, artinya milik Allah semuanya. Kita apa? Kalau kata istilahnya itu apalah ya. Oh iya. Jadi nggak ada apa-apanya, bener-bener. Mau kita punya apa? Ada yang punya hartanya berlimpah ruah. Apapun itu nggak ada apa-apanya. Masih ada nominal. Paling pojokan sono. Yang nggak punya apapun, umpamanya nggak punya apapun. Paling segitu-gitu aja juga. Ya masih hidup, kalau Allah masih hidup kan? Hidup kan? Hidup. Qayyumi samawati kang jumenengi, artinya yang menduduki samawat, langit, wal ardi dan wal ardina dan bumi. Kenapa disini wal ardina? Karena bumi itu adalah ada banyak. Jadi ada 7 lapis bumi yang sampai ke bawah. Jadi samawat, langit sampai langit ke 7, bumi pun sama 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Makanya pakai nejama. Mudabbiril khalaiki ajma'ina, mudabbiril khalaiki yang mengatur makhluk ajma'ina sekabehannya kesemuanya. Jadi Allah yang mengatur semua, yang menduduki langit dan bumi, yang mengatur makhluk semua, yang mengatur melalui punggawa-punggawanya, yaitu malaikat-malaikat yang menteri-menterinya sudah ditutup. Kalau udah seperti itu, gimana kita mau ngapain coba? Sebagai makhluk, cuma kita ibadah, ya kerja ibadah, nikah ibadah, ya bang ya? Ya apapun ibadah. Ba'itsir rusuli, yang mengutus utusan, Jadi Allah mengutus utusannya itu melalui malaikat-malaikatnya pertama, yang kedua melalui rasul-rasulnya di muka bumi ini. Diutuslah dari mulai Nabi Adam sampai Nabiullah Muhammad salawatullahi wassalamu, salawatullahi utawi ngal rahmat takdim Allah wassalamu, dan memberikan keselamatan alaihim tetap ing atase rusul ajma'ina sekabian semuanya, ilal mukallifina terhadap orang-orang yang mukallaf. Jadi semua yang berikan salawat dan Rasul, makanya salawat untuk Rasul, makanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Kalau udah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad berarti Allahumma du Gusti, tetap sifatnya itu Allah pemberi, Rasul penerima, gitu udah pasti. Enggak, bukan berarti kita mengkultuskan Nabi Muhammad, tapi kita mengakukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Orang yang sangat luar biasa, enggak ada duanya. Maka kita mengakukan beliau, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah pemberi, tetap Nabi itu adalah penerima. Enggak bisa enggak. Seperti al-bashar, laisa kal bashar, tapi manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Kalau sudah seperti itu, nah kita seperti apa? Nah kita yang penting ibadah juga cocok udah sender gitu. Sender, Pak, sender aja Pak. Lihidayatihim kerono awe hidayah ke him ing mukallifin wa bayani syara'i dini lan menjelaskan syariat-syariat agama bidalailil qat'iyyati kelawan dalil-dalil hujah-hujah yang pasti kebenarannya yang qat'i, kebenaran yang absolut. Nah, kebenaran yang absolut hakiki. Qat'i itu kebenaran yang dalil-dalil dengan kebenaran yang absolut yang hakiki. Wa wadihatil barahini wawadihatil barohini, dan menjelaskan beberapa kebenaran. Al-barohin itu kebenaran, dan menjelaskan wawadihati al-baroh. Ahmadu memuji ingsun, saya memuji kepada ing Allah ala jami'i ni'amihi ing atase sekabehane nikmatnya Allah. Jadi kebenaran dalil-dalil yang qat'i, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang absolut itu kita memuji kepada semua nikmat yang telah diberikan kepada kita dari Allah, dari mulai kita bernapas, kita tidur, bangun tidur, kita makan, setelah makan, kita mau apapun itu nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Andai kata kita dikasih sakit aja sih, kasih sedikit aja dikurangi yang kemarin saya katakan. Ketika orang sakit, maka lezatnya akan diambil sedikit oleh Allah. Akhirnya cahayanya pun akan diambil menjadi pucat. Lezatnya diambil, dia menjadi lidahnya pahit. Terus apa? Kekuatannya diambil oleh Allah melalui malaikatnya. Akhirnya lemas, malas, dan segala macamnya. Yang terakhir, dosanya diambil oleh Allah. Semua 4 malaikat turun untuk mengambil itu semuanya. Namun dosa yang tidak akan dibalikin lagi. Tapi yang 3, kekuatan, cahaya, dan juga kelezatan dimasukin lagi. Tapi dosa dibuang jauh-jauh oleh malaikat. Makanya bersyukur. Mau begitu sekarang sakit. Ayo. Sekarang merasa nikmat nih, nggak sakit. Maka ketika sembuh ini, ketika sehat ini, gunakan yang terbaik. Gunakan yang terbaik. Yang terbaik apa? Khairun nas ampahu linnas, gunakan yang terbaik. Apakah hari ini sudah bermanfaat untuk orang lain? Itu yang terpenting. Wah, saya udah manfaat nggak buat orang lain? Saya udah bermanfaat nggak? Baik fisik atau maupun jasmani maupun rohani, apakah sudah bermanfaat untuk orang lain? Tanyakan pada diri sendiri, sehingga kita bukan menghisap orang lain, tapi menghisap diri kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri, jangan mengintrospeksi orang lain. Karena gajah di pelupuk mata itu gak kelihatan, semut di ujung lautan kelihatan. Itu artinya, yuk, kejelekan orang itu kelihatan aja, masya Allah. Akhirnya apa? Kebaikan kita yang kecil gede-gede. Giliran kejelekan kita, nggak tahu ternyata kita seperti orang di dalam kerja di dalam kandang ayam. Udah di dalam kandang ayam, nggak pernah pakai masker, udah biasa. Pakai masker enggak, kira kita lewat bau banget. Katanya gitu, itu dosa itu gitu, dosa itu udah terbiasa, biasa aja gitu. Kita yang melihat astagfirullahaladzim, ya Allah, kayak kadang-kadang aja gitu. Makanya
Jangan membiasakan hal seperti itu. Tapi itu pun silahkan, tergantung kita. Yang terpenting adalah kita pernah sujud kepada Allah. Udah keren ya gitu ya bang ya, udah keren. Orang wa as'alu lan nyuwun ingsun saya meminta ing Allah, ya Allah aku minta al-mazida ing tambahan min fadlihi dari keutamaannya wa karamihi dan kemuliaannya wa asyhadu lan yakseni dan menyaksikan saya bersaksi Allah ilaha kelawan ora ono dan atau Tuhan yang wajib disembah illallahu kecuali Allah, la ilaha illallah. Makanya kita setiap malam 1001 kita baca la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Yakin, udah yakin. Wahdahu sewijine wahdahu la syarikalah, wahdahu sewijinya la syarika ora menyekutukan lahu kepada Allah al-wahidu dat kang siji al-qaharu turkan memaksa hambanya ya, memaksa orang yang dat yang maha memaksa, bisa memaksa hambanya untuk melakukan sesuatu yang memaksa. Jadi kita bisa dipaksa apa aja udah beres. Al-azizu kang mulyaan ghafaru kang maha memberikan ampun. Wa ashhadu dan bersaksi, aku bersaksi anna sayyidana sesungguhnya Tuhan kita, makanya kita selalu pakai sayyidana Muhammad berkata, buset siapa lu? Muhammad berkata, jangan asal Muhammad berkata aja. Muhammad berkata siapa? Kita ngomong Muhammad berkata. Muhammad siapa? Itu nggak sopan, masya Allah ya Rabbul. Larang yang mana? Muhammad berkata, Muhammad insya Allah. Lu siapa? Muhammad berkata, Nabi Allah Muhammad Sayyidina atau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Muhammad berkata, anna sayyidana sesungguhnya Tuhan kita rupanya Nabi Muhammad dan Nabiullah Muhammad abduhu iku abduhu hambanya Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah wa habibuhu lan kekasihnya Allah wa khaliluhu sama itu wa khaliluhu lan kekasihnya sama Habib. Khalil itu makna sama Habib, wa khalil sama kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul lebih utama al makhlukina, utama-utamanya makhluk itu jelas. Dalam mukadimahnya ini aja Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama-utamanya makhluk dari hal siapapun. Maka kita mengagukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengadakan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengadakan apapun itu bentuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang namanya kata-kata kita mengatakan bid'ah, enggak ada, kecuali orang Wahabi. Wahab yang takfir, Wahab salaf yang takfir. Kita insya Allah seharusnya Allah yang mahal. Saya kadang-kadang berpikir gini kalau lagi merenung ini, orang-orang itu kenapa nggak tinggal ngobrol aja ya? Ya boleh gimana? Sama-sama Tuhannya, sama Rasulnya, sama. Kenapa harus mengambil orang Islam? Gitu. Kan Tuhannya sama, Nabinya sama. Kenapa mengambil orang Islam? Ya Allah. Tinggal ngobrol apa manhajnya apa, terus dalilnya apa, kekuatannya dari itu bagaimana, sudah beres kan begitu. Kita jalan bareng-bareng. Kalian dibilang-bilain, noise segala macam. Wah, apalagi sekarang itu apa tuh? Al-Mukarramu dan muliakan bil Qur'an dengan Quran Al-Azizi. Kang aku al-mu'jizatil mustamir, mukjizat yang tetap tidak akan berubah. Jadi mustamirah yang pasti tetap tidak akan berubah. Jadi
Al-Aziz, Al-Quran Al-Aziz Al-Mu'jizatil Mustamirati, jadi mukjizat yang tidak akan pernah berubah. Andai kata ada yang merubah begini pasti ketahuan. Ada yang begini ini kalimatnya dibengkok-bengkokin, ketahuan semua ini. Jadi dalam Al-Quran dikatakan Allah akan menjaga dari lapatnya segala macamnya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tenang aja. Dari mana cara menjaganya Allah? Dari penghafal Al-Quran. Jutaan manusia di Jakarta ini orang yang hafal Quran. Di Tembilang, dari ujung-ujung di Jombang itu ribuan orang biasa. Dari sana enggak heboh, karena udah biasa kan gitu. Dan itu harus benar, harus diinikan. Jutaan manusia, jutaan hafidhah. Dari mulai Jawa Tengah, pondok pesantren tahfidz, dari mulai Krapyak, segala Kudus dan seluruh sampai sana. Itu orang-orang hafidh Quran. Nah di Jakarta ini ayo dibiasakan untuk menghafal Al-Quran, walaupun hanya surat Waqiah hafalnya. Masya Allah. Walaupun teruskan Waqiah tiap pagi, Allah pasti akan menentukan. Kemarin kan saya bilang salah satu rezeki ini masalah, ini punya duit gak punya duit pusingan mana? Yakin pusingan gak punya duit? Yakin nggak? Saya sangat nih, saya nggak bicara tasawuf. Itu ya. Gak mengerti dia, mohon maaf ya. Iya serius nih. Siapa yang nggak pusing? Anak pengen susu, penjajan, beribadah, masya Allah. Pusing, Anda harus kerja segala macam utang batik, nilaikan ibadah. Maka salah satu untuk mendapatkan rezeki itu datang dengan tanpa disangka-sangka. Jangan lewatkan surat Al-Waqiah. Ada 6, kemarin ya, ada 6. Ingat gak? Pertama adalah orang yang sedekah, sir. Yang kedua, orang yang bersyukur apa adanya, yang sekarang gini, ya udah apa adanya, maaf. Yang ketiga, orang yang bersedekah, membaca surat Al-Waqiah. Yang keempat adalah orang yang beristighfar. Yang kelima adalah orang yang berusaha dan berdoa. Yang keenam adalah orang yang tawakal. Itu yang akan rezeki itu tidak akan ngejar orang itu. Percaya nggak sih? Ini yakin, ini pasti. Coba usahakan yang udah pernah ngalamin, tanya diri, oh iya gitu nih. Yakin gitu. Walaupun nggak semuanya ya. Iya, pokoknya dia baca contohnya istighfar aja. Yang pernah saya ceritakan tukang roti kan, istighfar aja. Dia dikejar aja orang rezeki. Sampai Imam Ahmad sampai datang dengan sendirinya coba. Dia minta Imam Ahmad datang, tapi nggak datang, giliran lagi sampai istighfar terus. Imam Ahmad datang ternyata dikabul juga semua. Itu ada bukti otentiknya semua. Istighfar. Perbuatan kita jadi dari mana? Dari doa dan usaha, itulah akhirnya datang semua. Tapi kalau menang baik dan ngomong, ya apa deh? Pengen duit rezeki, kepengen rezeki Allah kasih rezeki kan bukan duit aja ya. Apa saja nih, kesehatan segala macam kan secara duniawi kan, syariat nih, kesehatan semua kan rezeki itu sehat semua akan datang kepada kita. Tapi menang baik di rumah begini aja santai, jadi udah datang. Baca wakil tapi diem aja, enggak mau ada ikhtiar dan doa. Ya kalau orang tasawuf masuk. Orang tasawuf ini kan kita bicara syariat. Saya bilang tadi kita bicara syariat, orang nggak punya duit yakin pusing. Ya kan bisa bicara itu. Tapi kalau udah bicara tasawuf nanti akan pernah dengan orang syariat nih. Ya nggak bisa dong. Nanti nggak mau kerja, mati juga sih. Aneh.